Profil negara. Negara ini bernama lengkap Emirat Islam Afghanistan, dengan pemimpin tertinggi sebagai kepala negara dibantu Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Ibu kota negara Afghanistan bernama Kota Kabul. Secara geografis, Afghanistan berada di persimpangan antara benua Asia Tengah dan Asia Selatan, serta berbatasan dengan negara Tajikistan, Uzbekistan, dan Turkmenistan di sebelah utara, di sebelah selatan dengan negara Pakistan, di sebelah timur dengan negara Pakistan dan China, serta di sebelah barat dengan negara Turkmenistan dan Iran. Luas wilayah negara ini sebesar 652.867 km persegi, serta jumlah penduduknya sebesar 41 juta jiwa. Untuk agama, sebagian besar penduduk beragama Islam. Sedangkan untuk etnis, ada puluhan kelompok etnis di negara ini, teman-teman. Namun yang terbesar adalah etnis Pashtun. Sedangkan bahasa resmi yang dipakai di sini ada dua, yaitu bahasa Pashto dan bahasa Dari. Kalian mau tahu nggak bahasa Pashto itu kayak gimana? Yuk kita ambil kalimat. Halo teman-teman, bagaimana kabarmu? Nama saya Paimin, aku cinta kamu. Salam malguru sangayast. Zamanum Paimin de Zalatasu Saraminalarm. Indeks pembangunan manusia di negara Afghanistan menempati peringkat 181 dunia, atau yang terendah kedua di Asia setelah negara Yaman. Negara ini tergolong sebagai negara miskin atau kurang berkembang, dengan kelompok ekonomi berpenghasilan rendah. Perekonomian negara ini bergantung pada industri tekstil, pertanian kapas, buah-buahan, kacang-kacangan, pembuatan karpet, batu permata, tanaman obat, serta hasil peternakan. Dengan ekspor terbesarnya ke negara Uni Emirat Arab, Pakistan, dan India. Sedangkan mata uang yang dipakai di sini bernama Afghani Afghanistan. Kurs 1 Afghani setara dengan Rp223. Kehidupan di Afghanistan. Afghanistan memiliki populasi penduduk pedesaan yang sangat besar, teman-teman. Dari total penduduk, 71,4% itu tinggalnya di desa. Sedangkan hanya 23,9% orang yang tinggal di perkotaan. Sisanya 4,7% adalah orang nomaden yang hidupnya itu berpindah-pindah. Tahukah kalian jika angka kelahiran di negara Afghanistan merupakan salah satu yang tertinggi di dunia setelah sejumlah negara-negara di Afrika? Kalian bayangin deh, pada tahun 2024, rata-rata wanita Afghanistan itu melahirkan 3,7 anak selama hidupnya. Jadi kalau di rata-rata, sebagian besar keluarga di sini memiliki 4 orang anak. Wow! Negara ini hampir semua penduduknya memeluk agama Islam, yaitu 99,9% dari total penduduk. Mereka ini sebagian besar menganut mazhab Sunni Hanafi. Nah, sebagai negara Islam, tentunya hanya agama Islam saja agama satu-satunya yang diakui oleh pemerintah. Yuk sekarang kita lihat berapa banyak sih orang miskin di negara ini. Menurut laporan terakhir dari UNDP di tahun 2022, jumlah orang miskin di negara Afghanistan ada 64,9% dari total penduduk. Sedangkan UMR di negara ini per Maret 2024 terdiri atas 2 sektor. Yang pertama itu PNS, yang gaji UMR-nya itu 6.000 Afghani per bulan, atau sekitar 1,3 juta rupiah per bulan. Lalu yang kedua adalah sektor swasta. Upah UMR-nya sebesar 5.000 Afghani per bulan, atau sekitar 1,2 juta rupiah per bulan. Tuh, kecil ya teman-teman. Memanas. Akhir-akhir ini, Afghanistan dengan negara tetangganya yaitu Pakistan, hubungannya itu panas teman-teman. Tercatat, kedua negara ini melakukan aksi baku tembak sebanyak 24 kali selama kepemimpinan Taliban dari tahun 2021 sampai April 2025. Loh, kenapa itu Min? Bukankah mereka ini berdua sama-sama negara Islam? Lalu apa sih yang sebenarnya terjadi? Nah, begini teman-teman, sebenarnya masalah utamanya itu cuma ada 2 saja. Yuk kita uraikan satu persatu. Yang pertama karena wilayah perbatasan. Sama seperti kasus Pakistan dan India, sengketa perbatasan antara kedua negara ini menjadi permasalahan yang utama antara Pakistan dan Afghanistan. Perbatasan antara kedua negara ini cukup panjang teman-teman, sepanjang 2.640 km yang dinamakan sebagai garis Duran. Nah, negara Afghanistan itu ternyata tidak setuju dengan garis perbatasan ini. Jadi awal mulanya garis ini dibikin oleh Inggris untuk membatasi mana sih wilayah jajahannya dan mana wilayah kerajaan Afghanistan. Ternyata garis perbatasan ini membelah wilayah yang dihuni oleh orang-orang suku Pashtun, yaitu suku terbesar di negara Afghanistan. Lalu alasan yang kedua karena kelompok Taliban Pakistan.
Tahukah kalian jika di negara Pakistan ada kelompok bersenjata yang bernama Taliban Pakistan? Kelompok Taliban Pakistan ini memiliki kesamaan dengan Taliban Afghanistan, yaitu sama-sama ingin menguasai pemerintahan dan mendirikan negara yang sesuai syariahnya. Nah, kelompok Taliban Pakistan ini seringkali bentrok dengan tentara Pakistan, teman-teman. Sedangkan jumlah kelompok ini di negara Pakistan sekitar 7.000 sampai 10.000 pasukan. Karena kesamaan ideologi inilah, pasukan Taliban Afghanistan itu melindungi kelompok Taliban Pakistan. Sehingga hal ini membuat Pakistan itu sangat jengkel. Bagaimana nih kalau menurut pendapat kalian? Tidak diakui dunia. Saat ini, pemerintahan negara Afghanistan telah dikuasai oleh kelompok Taliban. Sebuah kelompok yang dicap oleh sebagian negara sebagai kelompok teroris. Seperti Amerika, Uni Emirat Arab, Turki, Tajikistan, Selandia Baru, dan Kanada. Pemerintahan Taliban di negara Afghanistan juga masih belum mendapat pengakuan dari negara-negara di dunia, teman-teman. Jadi sampai hari ini tuh, belum ada satupun negara di dunia yang mengakui pemerintahan Taliban. Ingat ya, pemerintahan Taliban, bukan negara Afghanistan. Beda loh ini. Meskipun demikian, sudah ada tuh beberapa negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Taliban, seperti negara China dan Rusia. Korupsi. Negara yang sejak lama dilanda konflik perang saudara ini ternyata menghadapi masalah pelik yang sama, yaitu korupsi. Korupsi di negara Afghanistan ternyata sudah lama terjadi, bahkan sebelum Taliban merebut kendali pemerintahan. Yang bikin gedek-gedek kepala, pemerintahan Afghanistan itu runtuh digantikan oleh Taliban juga terjadi karena korupsi, teman-teman. Kita tahu kan saat itu terjadi perang saudara antara pemerintah Afghanistan yang dibantu pemerintah Amerika Serikat melawan Taliban. Nah, saat itu pemerintah Afghanistan itu sangat korup, teman-teman. Pejabat-pejabat di pemerintahan Afghanistan kala itu malah bikin tentara palsu. Ribuan nama dengan identitas palsu dimasukkan ke dalam database tentara. Jadi cuma nama aja, teman-teman, tapi nggak ada orangnya. Kelihatannya jumlah tentara Afghanistan itu sangat banyak, namun cuma setengahnya aja yang beneran tentara. Nah, setelah Amerika menarik diri dari Afghanistan pada tahun 2021 yang lalu, Taliban dengan cepat dan mudah mengambil alih kendali pemerintahan. Gimana nggak mudah, teman-teman? Tentaranya kan banyak yang palsu. Yah, padahal dahulu mereka pernah belajar anti korupsi jauh-jauh ke Indonesia. Hahaha. Peraturan. Halo teman-teman, sahabat TUJB. Paimin sekarang berada di kota Jalalabad, negara Afghanistan. Sejak tahun 2021, negara ini telah berubah drastis semenjak pemerintahannya itu dikuasai oleh kelompok Taliban. Tahukah kalian jika negara Afghanistan memiliki peraturan dan kebijakan yang unik bahkan aneh? Peraturan-peraturan itu banyak yang menyasar para kaum wanita. Kalian mau tahu peraturan uniknya itu apa saja? Yuk kita bahas, teman-teman. Yang pertama adalah penampilan. Coba deh kalian ingat-ingat ya teman-teman, negara manapun di dunia ini yang ngakunya menjalankan syariat Islam, peraturan pertama yang dilakukan itu pasti berkaitan dengan perempuan. Di negara Afghanistan saat ini, perempuan itu diwajibkan untuk memakai niqab yang cuma kelihatan matanya aja gitu, teman-teman. Kalau bisa, matanya itu juga harus ditutupi. Nah, kayak gini, teman-teman. Loh, kalau ngeliat jalan itu gimana, Min? Ntar dikira ninja. Yo enggak lah teman-teman, kain bagian mata ini nerawang, jadi masih bisa dipakai untuk melihat. Pakai pakaian yang ketat juga enggak boleh. Bahkan
Pemerintah Afghanistan saat ini memerintahkan semua salon-salon wanita di negara ini ditutup total. Yang kasihan tuh kalau pegawai salonnya itu seorang janda dan memiliki anak. Satu-satunya tumpuan hidup ya bekerjanya itu di salon. Kalau salonnya itu ditutup, ya wassalam. Kasihan ya teman-teman. Termasuk iklan-iklan di billboard di pinggir-pinggir jalan yang menampilkan wajah perempuan di blur teman-teman. Untuk para laki-laki, disunahkan untuk memanjangkan jenggot. Tapi hukumnya menjadi wajib jika bekerja sebagai PNS. Dalam 1 tahun, jika jenggotnya itu nggak tumbuh, maka akan dipecat. Yang sangat membagongkan, manekin wanita di toko pakaian, mukanya itu sampai ditutup sama kresek. Dah, bener-bener di luar nurul. Gak cuma itu aja teman-teman. Di dalam undang-undang baru yang disahkan, di situ ada peraturan wanita dilarang berbicara di depan umum. Jadi Taliban itu menganggap suara wanita itu bisa membangkitkan nafsu para laki-laki. Wah. Kenapa ya teman-teman? Selalu wanita yang menjadi sasaran pertama? Kenapa sih kok nggak memerangi kemiskinan atau bikin teknologi canggih? Biar kita umat Islam nggak kalah sama umat agama lain, umat Kristen dan Yahudi. Atau, yuk sebagai negara Islam kita harus musnahkan para koruptor. Korupsi itu sama dengan mencuri, potong tangannya. Nah kayak gitu harusnya. Inilah mengapa negara-negara yang katanya menjalankan syariat Islam itu miskin-miskin teman-teman. Islam cuma dijadikan bungkus, namun nilai-nilai Islam tidak dipraktekkan. Contoh, kebersihan sebagian dari iman. Namun negara-negara Islam banyak yang kotor. Rakyatnya suka buang sampah sembarangan. Kalau mau Islam dipandang hebat, yuk kita harus berpendidikan yang tinggi, kuasai media, kuasai teknologi, bikin mesin-mesin industri. Nah, harusnya kayak gitu teman-teman. Atau minimal jaga kebersihan. Peraturan unik yang kedua adalah pendidikan. Wanita lagi dilarang bersekolah pada jenjang di atas sekolah dasar. Jadi mentok wanita-wanita di Afghanistan hanya sekolah sampai kelas 6 SD, teman-teman. Lalu yang dulu wanita-wanita anak kuliah itu gimana, Min? Ya, terpaksa tidak kuliah. Kalaupun mereka ingin kuliah, mereka bakal melanjutkan pendidikan kuliahnya itu di negara yang lain. Seperti ke negara Pakistan, Iran, atau ke Turki. Ini tuh juga aneh banget teman-teman. Mana ada sih hadis Nabi yang melarang wanita untuk menempuh pendidikan? Nggak ada teman-teman. Justru sebaliknya, terdapat hadis yang memberikan hak pendidikan terhadap kaum perempuan. Lalu peraturan unik yang ketiga adalah pembatasan pekerjaan. Wanita dilarang bekerja di kantor pemerintah. Jadi seluruh PNS wanita yang bekerja di Pemda dipecat-pecatin tuh. Wanita cuma boleh bekerja di sejumlah sektor. Seperti di kesehatan kayak jadi perawat, dokter atau bidan. Terus kerja di rumah, bikin kerajinan tangan. Itu boleh teman-teman. Coba bayangkan kalau ada janda terus dipecat dari PNS dan butuh nafkah sehari-hari. Bagaimana mereka bisa menyambung hidup? Apakah harus rela dipoligami? Sepertinya tugas wanita di negara ini tuh hanya ada 3 teman-teman. Masak, macak, dan manak. Lalu peraturan yang keempat yaitu melarang perayaan. Kecuali perayaan agama Islam. Kembang api tahun baru nggak ada teman-teman. Merayakan ulang tahun juga dilarang. Termasuk memutar musik-musik juga dilarang di negara ini. Umat agama lain selain Islam juga dilarang untuk beribadah secara terbuka. Ini juga aneh sekali teman-teman. Taliban melarang warganya memakai dasi karena dianggap sebagai lambangnya Kristen. Katanya sih mirip sama salib. Sebentar Min, berarti umat agama lain yang tinggal di Afghanistan harus memakai jilbab juga ya? Ya, benar sekali teman-teman. Menurut Departemen Luar Negeri Amerika, jumlah umat Kristen di negara Afghanistan ini ditaksir mencapai 500 hingga 8.000 orang. Kenapa ditaksir? Ya mereka nggak mau terang-terangan mengakui jika mereka itu memeluk agama Kristen. Repot juga ya teman-teman. Bagaimana nih kalau menurut pendapat kalian?
Tulis di kolom komentar ya. Hal unik di Afghanistan. Tahukah kalian jika sejak lama Afghanistan dikenal sebagai negara penghasil karpet permadani yang sangat cantik? Di zaman dahulu tuh, karpet-karpet ini tuh dijual mahal ke berbagai negara. Sejak tahun 1901, bendera nasional Afghanistan telah berubah sebanyak 28 kali dan menjadi negara yang paling sering gonta-ganti bendera. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan